pasti kakak berharap kalian tetap jaga kesehatan kalian semuanya, tetap pakai masker, cuci tangan, sama jaga jarak ya. Nah, hari ini kita akan mulai beribadah kembali ya adik-adik. Adik-adik, sebelum mulai beribadah, kakak akan persilakan kaliannya untuk semua bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Ya, sekarang kita semuanya mau berdiri. Ayo semua berdiri, jangan sampai gak berdiri. Ayo berdiri. Kita mau ngapain Kak Dev? Kita mau ice breaking, dan ice breakingnya itu kita akan menyanyikan lagu Cuy Cuy. Cuy cuy, yo, pakai gaya ya. Ya, ini caranya. Cuy cuy, cuy cu pam pam. Shalala. Cuy cuy, cuy cu pam pam. Sukacita karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah, doa dapat. Cuy cuy, cuy cu pam pam. Shalala. Cuy cuy, cuy cu pam pam. Sukacita karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Oke, kita sudah ice breaking. Saatnya kita akan. Nah, adik-adik, sekarang kita mau masuk ke ibadah. Kita mau bernyanyi lagi dari lagu Kudaki-daki. Udah kira-kira adik-adik pasti tahu lagunya dan tahu gayanya, harus bergaya, oke? Ayo Mario. Siap ya? Semuanya sampai nggak ya? Daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Turun, 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 turun lembah yang dalam. Melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Terbang, 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 terbang luar angkasa. Selam, 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 selam dalam samudra. Dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada. Karena Engkaulah Yesusku. Ya, sekarang adik-adik, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau boleh mengumpulkan kami di sini ya Tuhan. Kami boleh untuk beribadah ya Tuhan, kiranya Engkau berkati supaya ibadah ini boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Ya, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, tapi adik-adik masih tetap berdiri ya, karena kita akan membaca Mazmur. Silahkan diambil Alkitabnya masing-masing. Oke, kita akan membaca Mazmur. Ayo, Mazmur perjanjian baru atau lama? Baru atau lama? Iya, betul, perjanjian lama ya. Kita buka Mazmur 62, pasal ke-62, ayat yang ke-6 sampai ke-9. Sudah? Mazmur 62 ayat ke-6 sampai ke-9. Kakak tunggu nih buka Alkitabnya. Sudah? Oke, kalau sudah semuanya, kita akan membaca Mazmur. Kakak akan membaca kalimat yang menjorok keluar. Adik-adik beserta Kak Mario dan Kak Dev akan membaca kalimat yang menjorok ke dalam ya. Kita akan mulai. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku.
Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Iya, kita sudah membaca Mazmur. Intinya adalah Allah adalah tempat perlindungan kita. Jadi apapun yang terjadi saat ini kepada kita dan seluruh orang-orang di sekitar kita, ingat Allah adalah tempat perlindungan kita dan keselamatan kita. Betul ya Kak ya? Betul, Kak Tri. Iya. Oke, saat ini kita mau ngapain Kak Dev? Nah, sekarang adik-adik sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi lagi dari lagu Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Oke adik-adik, silakan kita mau dengar firman dari Kak Novia. Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar? Ketemu lagi dengan Kak Novia di pagi hari ini. Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu adik-adik mari persiapkan Alkitabnya. Kita akan buka Imamat 8 ayat 1 sampai dengan 10. Novia ulang ya, Imamat 8 ayat 1 sampai dengan 10. Jika adik-adik sudah dapat membukanya, dibiarkan Alkitabnya terbuka dulu. Terlebih dahulu kita akan memohon bimbingan Roh Kudus. Mari adik-adik semuanya lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Engkau baik dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, meski secara online, kami mau tetap setia melaksanakan ibadah hari Minggu Pelayanan Anak. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan berkati kami, dimanapun Tuhan tempatkan kami, agar kiranya Roh Kudus-Mu membimbing kami semua Tuhan, untuk menjadi pendengar yang baik, terlebih juga melakukan setiap firman-Mu. Berkati hamba-Mu dalam berkata-kata Tuhan, kiranya hanya Roh Kudus saja yang berkata-kata saat ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini akan dibacakan oleh adik Melita. Silakan Melita. 8 ayat 1 sampai 10. Pentabisan Harun dan anak-anaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan, dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan. Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannya kemeja kepadanya, dikatakannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, kenakan baju efod, dikatkannya sabuk baju efod, dan dibatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakanlah tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu urim dan tumim. Kemudian ditaruhnya serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patam emas, yakni jamang yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa.
Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinya kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semua itu. Makasih Melita sudah membacakan pembacaan firman pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, pagi hari ini kita membuka imamat. Adik-adik perlu tahu, dalam bahasa Latin, imamat itu disebutkan Leviticus, yang artinya mengenai orang-orang Lewi. Adik-adik, di ayat 1 kita lihat, diawali dengan kata Tuhan berfirman kepada Musa. Artinya ada satu tugas yang Tuhan perintahkan kepada Musa. Di ayat 2 sampai dengan 10 tadi yang sudah kita baca, secara rinci Tuhan memerintahkan Musa untuk melakukan pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Dikatakan di ayat 4, Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Melakukan secara detail adik-adik, secara rinci. Musa telah melakukan semua yang Tuhan perintahkan untuk mentahbiskan Harun dan anak-anaknya. Kak, Harun dan anak-anaknya ditahbiskan itu untuk menjadi apa? Ditahbiskan untuk menjadi imam adik-adik. Imam itu tugasnya apa sih? Imam bertugas mempersembahkan korban penghapusan dosa, menjadi juru syafaat, pemimpin umat agar hidup kudus di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, melalui cerita Musa, Harun dan juga anak-anaknya Harun, kita mau belajar 3 sikap. Pertama, kita mau belajar punya sikap mau mendengar. Yang kedua, setelah kita mendengar, kita mau memiliki sikap mengerti apa yang kita dengar. Yang ketiga, kita mau memiliki sikap melakukan apa yang telah kita dengar dan kita mengerti dengan baik dan benar. Sama seperti Musa, ketika Tuhan berfirman kepada Musa, secara terperinci Musa melakukan itu. Persis seperti yang Tuhan katakan atau Tuhan perintahkan kepada Musa. Bagaimana dengan kehidupan kita? Adik-adik di rumah, kita mau dengar-dengaran ya dengan mama dan papa. Kenapa Kak harus dengar-dengaran sama mama dan papa? Karena mama dan papa adik-adik itu adalah wakil Tuhan di dunia untuk adik-adik. Orang tua kita adalah wakilnya Tuhan di dunia untuk kita anak-anaknya. Jadi anak-anak harus nurut kepada mama, papa, atau orang tua kita. Kita mau dengar, kita mau mengerti, dan kita mau melakukannya dengan baik dan benar. Kalau di rumah sama mama papa ya adik-adik. Bagaimana di sekolah? Tentunya dengan bapak atau ibu guru, kita harus nurutnya atau harus taatnya. Bagaimana dengan kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara? Nah, kita sebagai warga negara, kita mau nurut atau kita mau taat terhadap pemerintah yang ada adik-adik. Gimana caranya mentaati peraturan pemerintah, Kak? Sementara adik-adik masih dalam usia masih kecil misalnya. Dengan adik-adik belajar atau beribadah secara online di rumah saja, itu adik-adik sudah melakukan apa yang pemerintah anjurkan untuk kita warga negaranya. Itu artinya adik-adik sudah menjadi warga negara yang baik. Kenapa Kak kita dianjurkan untuk beribadah atau bersekolah di rumah? Karena untuk mengurangi angka penularan COVID-19 adik-adik. Jadi adik-adik dan keluarga tetap dalam kondisi sehat dan tidak tertular. Begitu, karena kita tetap harus melakukan atau menjalankan protokol kesehatan itu seperti yang pemerintah anjurkan. Lalu kemudian kalau di rumah Kak, bagaimana Kak caranya nurut sama orang tua? Oh iya, harus nurut adik-adik. Karena dikatakan bahwa orang tua adalah wakilnya Tuhan untuk anak-anak di dunia ini. Maka dari itu, kita harus selalu mendengarkan apa kata orang tua. Boleh gak sih Kak kita nurutin apa yang orang tua lakukan, apa yang orang tua perintahkan kepada kita, tapi bersungut-sungut? Wah, itu tidak boleh adik-adik. Kenapa? Karena akan mendukakan atau membuat Tuhan sedih. Adik-adik tadi kan dikatakan harus melakukan dengan baik dan benar. Artinya semua yang kita lakukan itu harus penuh dengan sukacita, penuh dengan kerelaan hati. Karena ketika mama atau papa memerintahkan sesuatu kepada kita, pasti ada baiknya atau ada maksud baik yang mama papa ingin
kita sebagai anak-anaknya lakukan atau mengerti tentang hal itu. Misalnya, mama papa selalu bilang kalau bangun tidur harus doa pagi. Nah, doa pagi berarti mama papa mau kita belajar setiap pagi itu bersyukur, memohon agar Tuhan memberkati kita sepanjang hari, mohon berkat agar Tuhan menyertai aktivitas kita, apapun yang kita lakukan. Itu salah satu contoh ya di rumah. Lalu di sekolah, ketika mama papa menaruh adik-adik di sebuah sekolah, itu artinya mama papa mempercayakan bapak atau ibu guru untuk mendidik adik-adik agar menjadi lebih pintar. Maka dari itu adik-adik harus mendengarkan dan melakukan apa yang bapak ibu guru perintahkan di sekolah. Begitu ya adik-adik. Lalu dengan kondisi yang ada saat ini Kak, mungkin adik-adik sudah merasa bosan, Kak, aku bosan banget nih belajar dan beribadah dan melakukan banyak hal cuma dari rumah saja. Adik-adik, ada lebih baiknya kita mau lebih bersyukur karena teman-teman kita yang di pelosok sana jangankan gadget, untuk sinyal aja mereka susah, apalagi kuota, mereka juga pasti akan kesulitan untuk memiliki kuota adik-adik. Begitu. Maka dari itu ketika mama atau papa menyiapkan adik-adik untuk beribadah minggu, setiap hari minggunya, setiap pagi di hari minggu, adik-adik tinggal duduk manis, gadget sudah ada, kuota udah ada, tinggal diklik lalu kemudian mengikuti ibadah seperti yang tertera di video. Itu sudah sangat dimudahkan adik-adik. Jadi ada baiknya kita mau lebih bersyukur atas apapun keadaan yang telah Tuhan percayakan untuk kita. Sambil kita berdoa bersama-sama agar COVID-19 ini segera berlalu ya adik-adik. Jadi nanti kita bisa ketemu secara langsung lagi. Nah, tadi Kak Nove bilang kita punya 3 sikap. Kita mau mendengar, kita mau mengerti apa yang kita dengar, lalu kemudian kita mau melakukan apa yang telah kita dengar dan kita mengerti dengan baik dan benar, dengan penuh sukacita, dengan penuh kerelaan hati. Sama seperti Musa telah melakukan apa yang Tuhan perintahkan terhadap Musa untuk mentahbiskan Harun dan juga anak-anaknya. Adik-adik, kita ada tugas ya untuk minggu ini. Jadi tugasnya adalah adik-adik melakukan kegiatan, kita mulai dari besok, dari hari Senin sampai dengan hari Minggu besok, melakukan kegiatan apa saja yang diperintahkan oleh mama, papa, atau bapak, ibu guru. Karena kan adik-adik belajarnya online ya, pasti juga adik-adik bisa tetap melakukan perintah bapak ibu guru ya dari rumah. Pokoknya dari Senin sampai dengan hari Minggu, minimal 1 kegiatan di setiap harinya. Lalu kemudian dituliskan di kertas bekas nggak apa-apa, atau di mana saja. Dituliskan kemudian dikirimkan di grup mama papa, nanti akan diupload di Instagramnya PA, lalu kemudian like terbanyak dia yang akan mendapatkan hadiah dari Kak Novia. Gitu ya adik-adik ya. Kak Novia ulangi, tugasnya adalah menuliskan kegiatan adik-adik, kegiatan yang diperintahkan oleh mama papa atau bapak dan ibu guru selama 1 minggu ke depan. Ya, adik-adik kertas bekas boleh, kita googling aja, jadi nggak apa-apa. Nanti tolong difoto, lalu kemudian dikirimkan, difoto atau divideokan. Adik-adik juga boleh menceritakan tugas ini melalui video. Jadi tulisannya dilihatin gitu di video, terus adik-adik boleh sambil menjelaskan di video itu kegiatannya apa aja. Begitu ya adik-adik ya. Nah, kita selesai firman pada pagi hari ini. Jangan lupa adik-adik tetap jaga kesehatan, tetap melakukan protokol kesehatan juga adik-adik yang telah dianjurkan pemerintah. Tetap sukacita adik-adik agar sistem imun kita tetap terjaga dengan baik. Kita mau lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Kayak bersyukur Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Kayak mau belajar seperti Musa yang mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan terhadap Harun dan juga anak-anaknya. Demikian juga kami Tuhan, bantu kami sebagai anak-anak-Mu memiliki sikap mau mendengar dan juga mau mengerti apa yang telah kami dengar, terlebih juga kami mau melakukan segala sesuatunya itu dengan baik dan benar, dengan kerelaan hati dan juga dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Bapa, inilah doa dan permohonan kami alaskan hanya dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, amin.
Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan merespon firman Tuhan dengan bernyanyi dari lagu Hati-hati Tanganku. Berdiri ya adik-adik. Ya, jangan lupa pakai gaya. Hati-hati tanganku yang kecil. Hati-hati tanganku yang kecil. Tuhan yang melihatmu, amat sayang padamu. Hati-hati tanganmu yang kecil. Kaki, hati-hati kakimu yang kecil. Hati-hati kakimu yang kecil. Tuhan yang melihatmu, amat sayang padamu. Hati-hati kakimu yang kecil. Mulut, hati-hati mulutmu yang kecil. Haleluya. Hati-hati mulutmu yang kecil. Haleluya. Tuhan yang melihatmu, amat sayang padamu. Hati-hati mulutmu yang kecil. Haleluya. Hati-hati badanmu yang kecil. Haleluya. Hati-hati badanmu yang kecil. Haleluya. Tuhan yang melihatmu, amat sayang padamu. Hati-hati badanmu yang kecil. Haleluya. Oke adik-adik, sekarang kita mau mengakui iman kita. Adik-adik semuanya boleh berdiri. Dengan sikap sempurna kita akan bernyanyi Aku Percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya, yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus, yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, jadi suci di dalamnya. Oke, silahkan duduk. Saatnya kita akan berdoa syafaat. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Bapa kami yang bertata di dalam surga, kami mengucap syukur hari ini. Kami sangat rindu sekali dengan gereja, dengan kakak layan, dengan teman-teman kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau sertai kakak layan kami yang dimanapun berada. Kiranya Engkau lindungi semua kakak layan kami. Ya Tuhan, berikan juga obat-obatan kepada kakak layan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan Engkau sertai ya Tuhan. Begitu juga dengan teman-teman kami Tuhan. Ya Tuhan, lindungilah teman-teman kami. Ampuni dosa-dosa teman kami, kakak layan kami. Ya Tuhan, berikan obat-obatan juga kepada teman-teman kami yang sedang sakit, agar kiranya mereka bersemangat kembali untuk memuji nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami meminta mohon kepadamu agar Engkau memaafkan segala dosa-dosa kami ya Tuhan, segala kehilapan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau memaafkan kami. Inilah doa kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk orang tua kami. Biarlah Tuhan selalu berkati orang tua kami, berikanlah mereka selalu kesehatan. Juga untuk orang tua kami yang sedang sakit, biarlah Tuhan selalu memberikan kesembuhan kepada mereka. Juga berkatilah ya Tuhan orang tua kami, dan berikanlah selalu berkat dan rezeki yang datang daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja ini ya Tuhan, kiranya Kau berkati dalam pelayanannya ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga untuk Pelkat PA, supaya Pelkat PA boleh menjadi pelayan yang setia ya Tuhan. Terima kasih.
Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara ini, kiranya Tuhan selalu menyertai Presiden hingga jajaran paling terendah. Tuhan selalu menyertai dan memberikan kesehatan kepada semuanya Bapak. Dan Bapak di surga, Tuhan selalu memberkati bangsa Indonesia dengan segala problema yang ada. Tuhan memberikan jalan keluar ya Bapak. Bapak, doa yang kurang sempurna ini kami sempurnakan dengan doa yang telah pernah Tuhan ajarkan kepada kami. Bersama-sama, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, kita udah selesai berdoa syafaat. Sekarang kita mau memberikan persembahan. Yo, disiapin dulu persembahannya. Kakak mau lihat sudah disiapin belum? Sudah? Ya, kita mau memberikan persembahan sambil bernyanyi apa, Pak Dev? Kita akan menyanyi dari lagu Marilah Kawanku. Semua bernyanyi ya. Kakak mau dengar suaranya. Marilah kawanku, marilah kawanku, bawa persembahanmu dengan sukacita, bawa persembahanmu. 1, 2, 3 kali, 4, 5, 6 kali, 7, 8, 9 kali, bawa persembahanmu. Kita berdiri. Kita mau lipat tangan, tutup mata, kita doakan persembahan kita sama-sama ya. Mari adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini kami telah mengumpulkan persembahan. Biarlah Tuhan berkati persembahan kami agar berguna bagi pelayanan dalam gereja kami, dalam pelayanan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, amin. Ya adik-adik, kita udah berdoa untuk persembahan kita. Sekarang adik-adik boleh duduk. Sudah? Ya, kita mau mendengarkan Peanus. Yang pertama, kakak mau ngucapin terima kasih banyak buat semua adik-adik yang beribadah pada pagi hari ini. Juga kakak mau berterima kasih untuk semua kakak-kakak yang bertugas loh pada pagi hari ini. Ada Kak Marius sebagai gitaris, ada Kak Ade sebagai liturgos, ada Kak Ferry pada operator, juga untuk Kak Novia yang udah membawakan firman yang begitu indah pada pagi hari ini. Juga yang kedua ada apa Kak? Nah, adik-adik, yang kedua, di masa pandemi ini, adik-adik harus tetap yang namanya bersih-bersih. Cuci kaki, cuci tangan, makan makanan yang bergizi, makan buah-buahan, dan juga minum vitamin. Nah, yang ketiga ada Kak Adep, silakan Kak Adep. Nah adik-adik, untuk PRS yang ketiga, untuk adik-adik yang mau memberikan persembahan bisa memberikannya kepada orang tua. Nah adik-adik, sekian PRS yang bisa kakak sampaikan. Kita jangan lupa akan bertemu lagi minggu depan di waktu yang sama. Nah adik-adik, kakak ajak adik-adik berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan menyanyi dari lagu Bapa Antarlah Kami. Pulang ke rumah lagi, berilah kami berkat-Mu dan curahkan kasih-Mu. Adik-adik, kita akan tutup ibadah kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini segala keadaan kami yang telah Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk ibadah yang telah kami laksanakan dari awal
pertengahan hingga saat ini kami akan mengakhirinya. Tuhan memberkati kami senantiasa dengan penuh sukacita dan juga damai sejahtera yang berlimpah atas setiap kami. Roh Kudus-Mu yang senantiasa memenuhi setiap kami juga Tuhan, agar kiranya kami dimampukan Tuhan, kami diberikan sistem imun terbaik, dan juga kami diberikan kesehatan senantiasa, kami dan juga seluruh anggota keluarga kami, dimanapun Tuhan tempatkan kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa, pada akhirnya kami memohon anugerah-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Silakan duduk saat teduh. Saat teduh selesai,